Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tasya Alinda. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Riau, Program Pendidikan PGSD Angkatan 2021, kelas C, dengan NIM 2105113299. Nah teman-teman, jadi video ini adalah video untuk tugas UTS mata kuliah kajian dasar biologi. Nah, pada kali ini itu yang dibahas adalah tumbuh-tumbuhan, yaitu paku-pakuan. Sebelum saya masuk ke dalam menjelaskan apa itu paku-pakuan, saya akan menjelaskan dulu beberapa hal tentang tumbuhan. Jadi teman-teman, di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita atau di seluruh dunia ini itu banyak sekali terdapat tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan yang mudah untuk ditemukan maupun tumbuh-tumbuhan yang langka untuk ditemukan. Jadi jenis dari tumbuhan itu adalah ribuan, bahkan puluhan ribuan, yang dimana untuk membedakan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lainnya itu biasanya diklarifikasikan seperti dari spesiesnya, kelasnya, kingdomnya, dan lain sebagainya. Nah, selain untuk kita tahu pembagian-pembagian dari tumbuhan itu, yang paling penting adalah kita mengetahui bahwa tumbuhan adalah hal yang termasuk terpenting untuk kita sebagai manusia. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, tumbuhan itu menjadi salah satu sumber makanan kita dan juga sumber untuk obat-obatan kita yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga yang kita ketahui bahwa oksigen yang paling besar itu disumbangkan oleh pohon-pohon yang ada atau tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam paku-pakuan. Jadi apa sih paku-pakuan itu? Silakan dengarkan penjelasan Tumbuhan saya. paku merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Jenis tumbuhan ini juga disebut pakis-pakisan atau paku-pakuan. Tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Tumbuhan ini dapat hidup meskipun hanya tunasnya saja. Tumbuhan paku termasuk Cormophyta yang berbentuk seperti tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan paku memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, mulai dari 2 cm hingga 5 meter. Bentuk tubuhnya ada yang berupa lembaran dan ada yang perdu. Umumnya, tumbuhan paku memiliki daun dan memiliki urat-urat daun. Tumbuhan paku sering disebut juga Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta berproduksi aseksual dengan spora. Mikrofil bentuknya kecil atau bersisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Meskipun tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi atau peleburan gamet, sehingga disebut agen reproduksi vegetatif atau aseksual. Spora seringkali berbentuk bulat dengan struktur seperti kapsul yang terdiri dari selubung dan isi. Karena tumbuhan paku hidup menumpang pada tumbuhan inang atau epifit, tetapi tidak bersifat merugikan inang seperti benalu, karena tidak menyerap zat hara dan mineral pada pohon inang. Ada juga paku peralihan. Paku peralihan adalah tumbuhan paku yang memiliki gamet jantan dan betina dengan ukuran spora yang sama. Contohnya Equisentum deville. Dan ada jenis-jenis paku yang bisa dimakan. Salah satunya paku jenis pakis-pakisan yang biasa kita masak untuk sayur atau Dysplagium esculentum. Nah, untuk penyebarannya itu bisa kita temukan di Asia Tenggara dan kepulauan di Samudra Pasifik. Untuk habitat tumbuhan paku-pakuan, berdasarkan tempat hidupnya, habitat tumbuhan paku ini dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, tumbuhan yang tumbuh di perairan, dan tumbuhan yang hidup di
apa pengertian dari tumbuhan paku-pakuan. Nah, dalam video untuk UTS ini yang kita bahas ada dua jenis paku-pakuan, yaitu Asplenium nidus atau paku sarang burung, dan yang kedua adalah Naprolepis atau paku pedang. Nah teman-teman, alasan saya mengapa memilih dua jenis paku-pakuan ini, yang pertama itu karena saya mudah menemukannya di lingkungan sekitar saya, yang dimana tempat tinggal saya ini itu banyak terdapat pohon sawit. Dan yang kedua, saya ingin membahas kedua paku ini karena saya ingin memberikan wawasan lagi kepada kita bersama apa itu pengertian kegunaan dari paku-paku ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih, di sini saya akan memberikan satu kejutan yang mungkin dari kedua jenis paku ini banyak yang tidak tahu bahwa ternyata paku-paku ini bisa menjadi obat, bisa menjadi untuk menambahkan penghasilan. Nah, teman-teman pastinya belum tahu kan? Nah, untuk teman-teman yang penasaran, mari kita simak videonya berikut ini. Teman-teman, nah sekarang aku udah ada di belakang rumah nih. Seperti pembahasan sebelumnya, kita akan membahas tentang nidus atau paku sarang burung itu merupakan salah satu jenis dari tumbuhan paku-pakuan loh teman-teman. Walaupun dia merupakan salah satu jenis paku-pakuan, tapi dia memiliki bentuk yang jauh dari jenis-jenis pakuan lainnya. Penasaran nggak? Mari kita lihat. Untuk dapat menemukan Asplenium nidus, kita bisa mencarinya di sebaran alaminya itu ada di Afrika Timur, ada di Indochina, ada di Malaysia, dan ada di pulau-pulau yang tersebar di Samudra Pasifik. Selain yang saya bilang itu, jenis paku yang satu ini juga sering banget ditemukan di perkebunan sawit loh teman-teman, seperti yang ada di sekitar saya ini. Hai teman-teman, nah di sebelah saya ini itu adalah jenis Asplenium nidus atau paku sarang burung loh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jenis satu ini itu memiliki bentuk yang jauh berbeda dari jenis-jenis paku yang lainnya. Mengapa? Bisa kita lihat dari bentuk daun dan dari ukurannya. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan jenis paku itu hampir-hampir mirip. Ya, walaupun ada beberapa yang mungkin juga tidak mirip seperti yang jenis satu ini, tetapi itu adalah alasan yang menjadikan kita lebih gampang untuk membedakannya antara paku jenis ini dan paku jenis lainnya loh. Teman-teman juga harus tahu loh, Asplenium nidus ini selain tumbuh di tempat yang bebas atau secara liar, nah tumbuhan yang satu ini juga sering banget dijadikan tanaman hias loh. Dijadikan tanaman hias, kalau kita lihat Asplenium nidus ini memiliki bentuk yang unik loh teman-teman. Apabila dirawat dan apabila diletakkan di tempat yang sesuai, maka akan menambahkan keindahan dari tempat itu loh, yang biasanya dapat kita temukan di halaman-halaman rumah dan juga dapat diletakkan di beberapa tempat seperti di ruang tamu, tetapi yang masih kecil ditaruh di atas meja tamu gitu, yang ditumbuhannya itu masih kecil gitu loh teman-teman. Karena Asplenium nidus ini bisa dijadikan tanaman hias, tidak jarang bahwa tanaman ini juga bisa dijual loh teman-teman. Dijual dari bandrol harga 10.000 sampai 50.000 rupiah. Teman-teman juga harus tahu, selain menjadi tanaman hias, Asplenium nidus ini juga bisa menjadi obat loh teman-teman. Pasti penasaran kan? Ayo kita bahas. Nah teman-teman, yang penasaran apa sih kegunaan lain dari Asplenium nidus? Mari kita cari. Kita bisa mencari di Google loh teman-teman. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dari Asplenium nidus. Itu selain untuk jadi tanaman hias, di sini juga sering dimanfaatkan masyarakat
untuk menjadi obat meningkatkan pertumbuhan rambut loh teman-teman, dengan cara menghaluskan dan menyampurkannya ke dalam setelah kita mengetahui ciri-cirinya, habitatnya, kegunaannya, fungsinya, dan di sini kita juga harus tahu dong komoditas perdagangan internasional untuk bagian-bagian dari kelas, divisi, dan ordonya. Untuk kerajaan di sini ada plantae dengan divisinya Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, dan ordo Polydopidale. Mencarinya untuk dijual loh teman-teman. Nah teman-teman, video 1 telah kita simak, yaitu tentang Asplenium nidus atau paku sarang burung. Dari video tersebut pastinya wawasan kita sudah bertambah dong. Iya, yang dimana awalnya itu kita hanya tahu tanaman paku untuk hiasan semata, hanya untuk sebagai pajangan. Tetapi dalam video ini kita tahu bahwa ternyata tanaman paku juga bisa dijadikan obat. Dan dari menyimak video tersebut, saya juga yakin bahwa teman-teman pasti mendapatkan wawasan juga, karena pasti banyak yang tidak menyangka bahwa Asplenium nidus adalah termasuk ke jenis tumbuhan paku-pakuan, karena bentuknya yang jauh berbeda dari jenis paku-pakuan lainnya. Nah, video 1 kan sudah kita simak, ayo kita lanjut ke video kedua. Hai teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kita bahas Nephrolepis. Apa sih Nephrolepis itu? Nephrolepis itu adalah jenis paku pedang loh. Jadi, paku pedang itu terdiri lagi dari 40 jenis loh. Jadi, salah satunya itu bisa kita jumpai di sekitar kita, seperti di sekeliling saya ini. Teman-teman bingung, kenapa sih disebut paku pedang? Apa karena ciri-cirinya seperti pedang? Nah, kalau teman-teman penasaran, ayo kita bahas. Nah, buat teman-teman tadi yang udah penasaran, ini saya ada satu jenis paku pedang loh yang bisa kita amati. Nah, tadi yang bertanya-tanya kenapa disebut dengan paku pedang. Nah, Nephrolepis ini itu berbentuk seperti panjang, bisa sampai 1,5 meter gitu sampai panjangnya. Terus dia itu juga panjang dan meruncing seperti ini loh teman-teman, dengan daun-daun yang kecil-kecil yang ujungnya menjadi sangat kecil, yang menyebabkan dia ini seperti berbentuk pedang. Nah, dalam paku pedang ini juga ada yang berdaun partil, ada yang berdaun mandul gitu. Yang berdaun partil itu ya yang seperti ini, dia memiliki bintik-bintik bintik-bintik ini. Nah, terus tuh kalau dia berdaun yang mandul, tidak berpartil, dia tidak ada gitu teman-teman. Halnya seperti jenis paku sarang burung tadi, jenis paku pedang ini juga dapat kita jumpai di hutan-hutan Indonesia loh teman-teman. Nah, dia itu gampang tumbuh di tempat-tempat lembab gitu, bisa saja di pinggir-pinggir sungai atau di batang pohon seperti itu teman-teman. Pun tumbuh di batang pohon bukan berarti paku pedang ini parasit loh teman-teman. Mereka itu mengolah makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Nah, mereka hanya bertumpang agar bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup, karena tumbuhan yang satu ini tuh sangat membutuhkan banyak sekali sinar matahari untuk mendukung mereka mendapatkan makanan teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, selain jenis paku yang ini mudah kita dapatkan, siapa sangka kalau jenis paku yang satu ini itu sering banget kita gunakan
untuk obat kita 6 bulan sekali. Coba tebak deh apa yang obat yang kita minum 6 bulan sekali. Ya teman-teman, nah jenis paku pedang ini ternyata bisa dijadikan sebagai bahan campuran untuk obat cacing loh teman-teman. Yo, siapa yang baru tahu di sini kalau ternyata paku pedang atau jenis tumbuhan yang sering sekali kita jumpai di tepi-tepi jalan ini bisa menjadi obat cacing loh teman-teman. Kalau buat teman-teman yang nggak percaya, kita bisa cek di Google lah teman-teman. Apakah teman-teman yakin? Ayo kita cek. Nah, buat teman-teman tadi yang kurang percaya bahwa Neprolepis itu bisa digunakan untuk bercacing, kita bisa cek di Google loh teman-teman. Nah, setelah kita tahu jenisnya, kita tahu ciri-cirinya, kegunaan dari paku pedang ini, kita harus tahu juga dong pengkelasannya seperti apa. Bahwa paku pedang itu terbagi ke dalam kerajaan, kelas Ordo juga kerajaannya termasuk Plantae, kelasnya Pteridopsida, Ordo Polypodiales, famili Lomaryopsidaceae, dan dalam genus Liporhodisme Scotch. Itu adalah pengkelasan paku pedang. Nah teman-teman, video kedua sudah kita simak bersama. Saya yakin pasti ada wawasan-wawasan yang pasti bertambah setelah melihat video ini. Yang tidak disangka-sangka bahwa selama ini ternyata paku pedang yang selalu kita anggap sepele, mungkin tidak terlalu kita perhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita, ternyata adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk obat cacing pada manusia. Nah teman-teman, itulah kenapa fungsinya kita harus mengetahui jenis-jenis kegunaan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang seperti awal saya katakan itu, tumbuhan adalah hal terpenting untuk hidupnya manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi intinya apapun yang di sekeliling kita itu, mau tumbuhan, mau itu hewan, sesama makhluk hidup, kita harus saling menghargai, mengetahui, dan itu juga demi keuntungan diri kita juga teman-teman. Nah, ya dari kedua video ini dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan paku-pakuan bukan hanya tumbuhan liar yang tumbuh secara bebas di mana-mana saja, bisa di tepi sungai, bisa di tepi jalan ataupun di batang pohon, merupakan hanyalah tumbuhan liar yang tidak berharga atau tidak ada nilainya. Yang ternyata tumbuhan paku-pakuan ini juga selain untuk digunakan sebagai penghias taman atau penghias depan rumah, teras, biasanya sering digunakan orang sebagai bunga, dan ternyata juga bisa dijadikan obat. Dan untuk beberapa jenis tumbuhan paku bagi seseorang atau bagi beberapa orang juga dapat digunakan untuk sebagai penghasilan, untuk dijual atau diolah menjadi sesuatu barang seperti obat, atau dirawat menjadi bunga lalu jual gitu teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi kegunaan-kegunaan di sekitar kita, kita bisa melihatnya itu di berbagai referensi-referensi yang sudah disediakan loh teman-teman di internet, demi keuntungan kita juga, untuk membawa wawasan kita juga. Kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk melihat video saya, dan ada pun kurang lebihnya di dalam video saya minta maaf ya teman-teman, karena saya masih belajar. Dan jangan lupa dukung saya terus ya teman-teman, untuk terus bisa memberikan wawasan-wawasan yang baru untuk kita semuanya dan bermanfaat insya Allah. Saya akhiri untuk terakhir dari video ini adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.